Cing, kopi satu. Dari sebelah sana datang wanita cantik teh. Datang krek. Nah itu ngasih teh manisnya itu penjual kopi itu ke saya teh, bukan ke wanita. Oke. Ngobrol-ngobrol akhirnya dia buka masalah dia. Status dia ternyata janda teh. Anak satu. Dia bilang saya juga lagi punya problem. Dia hamil sama pacarnya. Lagi ngobrol gitu, itu ada ibu-ibu lewat teh. Dia teriak. Podcast menceritakan masalah ini nih. Dan itu saya diomelin teh. Kenapa bisa diomelin? Ya karena dia datang teh. Turun tangga, terus mengganggu editornya sampai nggak tayang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang? Alhamdulillah pada sehat. Terima kasih yang selalu support channel aku, yang selalu dengerin, selalu komen buat ngedukung. Dan buat yang nanya, Teh, ini kan masih banyak komen yang nanya bagaimana cara hubungi aku, bagaimana untuk ketemu, konsultasi, mau jadi narasumber, mau datang ke sini, atau ceritanya aku bawain. Nah kalau untuk konsultasi penanganan non medis, datang ke rumahku atau ngundang aku ke rumah kalian untuk penanganan, itu hubunginya admin aku Sasi, oke, dan admin Ririn. Nah kalau untuk kalian yang mau jadi narasumber, mau datang nih ke sini ke studio atau ceritanya aku bawain, itu hubungi Uci. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, kedatangan narasumber yang pastinya punya cerita horor, punya cerita yang dimana orang tuh nggak bakalan nyampe ke logikanya, orang nggak bakalan nyampe untuk penyampaian dia itu seperti apa kalau tidak paham dengan yang namanya dunia goib. Dunia goib itu fana, luas, jadi kita nggak bisa kategorikan dia pakai rumus-rumus. Siapa dia? Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan dulu abang? Ya, nama saya Chandra. Oke. Iya, tapi biasa dipanggil anak jin teh. Bukan saya yang ngomong. Ya, bukan saya yang ngomong, tapi abang yang memperkenalkan diri. Anak jin. Kenapa tuh bang? Bisa orang banyak yang bilang anak jin. Ya karena di lingkungan ambulan, pemandian jenazah gitu. Waktu itu ada kesurupan massal di salah satu SMK. Alhamdulillah bisa teratasi. Gitu, sampai di situ diberi julukan anak jin. Oke. Ya, dari tahun 2004 lah. Usia berapa itu bang 2004? 24 teh. 24 tahun 2004 saya masih SD. Belum ngerti apa-apa. Oh gitu. Nah kalau untuk berkecimpungnya nih bang, kalau yang kita tahu kan abang mandiin jenazah. Iya. Perbantuan orang-orang yang mengalami kecelakaan juga di jalan. Benar. Ya di ambulan, forensiknya juga. Iya. Itu dari awalnya itu tahun kapan dan usia berapa sih bang? Dari awal saya memegang jenazah ya, ikut-ikut dengan guru saya umur 15 tahun teh. Oke. Iya 15 tahun, setahun kemudian nomor 16 tahun itu saya pegang sendiri. Jenazah? Jenazah. Untuk pemandian? Dari situlah saya mulai hobi memandikan jenazah, megang-megang jenazah tuh hobi itu. Rasanya gimana itu hobinya megang jenazah? Ya gimana ya teh? Asik aja sih gitu. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika saya melayani merawat jenazah gitu dengan baik dan benar. Makanya ada slogan teh saya. Apa? Sahabat di kala duka. Karena nggak semua orang itu di saat kita ngelihat mayit yang kecelakaan, hancur itu mau megang. Adanya mereka kadang sembarangan dan lebih yang dijaga itu kan kerahasiaannya. Iya. Berarti setiap cerita itu semua pakai inisial. Iya, makanya banyak netizen ketika saya cerita di channel-channel lain gitu. Ini kan aib jenazah, tapi saya tidak menyebutkan identitas secara spesifik. Makanya
ketika saya membawakan suatu cerita, ada sebuah iktibar di balik cerita itu. Betul. Memang kadang kepuasan seseorang itu beda-beda. Iya. Contoh kayak tadi kita cerita di balik layar kan, Iya, di belakang sebelum kita di depan kamera, saya sama Bang Chandra udah ngomong, Bang, kita itu bukan lagi cuma titisan. Bahasa titisan itu memang dari lahir kita udah, Tuhan ya udah kodratin kita, takdirin kita itu. Kodratnya kita kerja di situ. Saya kerja berkali-kali di kalau udah bahas kantor, Iya. doyan madol, bolos. Berarti kayak saya sekolah dulu Iya. kan? Bawaannya pengen kayak nggak betah. Tapi di saat saya ngalamin orang datang minta tolong, saya coba buat tolongin, saya coba bantu semampu dan sebisa saya. Saat orang itu bilang keadaan saya mulai pulih atau saya membaik atau saya udah sehat, atau apalagi datang ke sini dengan sehat jasmani rohani gitu. Gak tahu Bang, puasa itu enak aja. Kayak dapet duit banyak gitu teh. Iya. Bener. Saya lebih baik nolongin orang, dia nggak punya, dia datang ke sini, dia nggak punya biaya sama sekali, tapi dia sakit, saya mau nolongin. Siap. Karena orang sakit itu banyak ya kategorinya. Tapi kalau udah fisik dan dia mengancam dia yang sampai gue udah sakit fisik nih nggak bisa jalan, di otak gue kayaknya gue besok mati. Nah itu yang buru-buru kita tolong. Iya. Daripada kematian dia belum tobat masih dibalutin rasa takut. Benar. Kalau kita yang tanya ke Bang Chandra nih, kalau ngebahas aku kan mungkin udah banyak orang yang tahu. Iya. Latar belakang Ria, profesi sebelum jadi Ria yang sekarang. Saya tahu banget. Bang Chandra, awal mula berkecimpungnya di dunia permayitan, mandiin, forensik dan lain-lain. Ada nggak pengalaman yang sampai sekarang itu masih berkesan? Ya, jadi selama saya kurang lebih 29 tahun memandikan jenazah, ada beberapa teh. Tapi nggak setiap memandikan jenazah atau merawat jenazah gitu menjadi perawat forensik itu ada kisah mistisnya, enggak. Oh, iya benar. Paling saya bilang 6 atau 7 gitu. Ya makanya di situ banyak amat ceritanya. Saya bilang bagi-bagi rezeki lah sama yang lain. Saya bilang. Ya ada salah satu yang berkesan. Salah satunya ketika saya menangani kecelakaan. Jadi Afifi terbalik di jalan tol Jagorawi. Oke. Itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2014-an. 2014-an lah. Gitu. Dan ada lagi yang paling menarik teh. Apa tuh? Sampai sekarang saat ini saya diikuti oleh Jin Korin yang pernah ngobrol sama saya 3 malam teh. Gimana tuh awal mula ceritanya? Yang mana nih? Yang 3 ya. Jin. Jadi awalnya gini teh ya. Ini nggak sengaja tuh, ya kan? Nggak sengaja saya masuk malam jam 9. Saya ada berapa jenazah? Ada 3 Bang. Tunawan itu jenazah yang tidak ada identitasnya, itu saya rawat juga karena hobi kan, bodo amat mau dapat duit nggak dapat duit saya mandiin. Setelah itu saya selesai ke penjaga kamar jenazah kan, ya apa kabar? Baik gini, Bang tahu nggak ada jenazah datang tanpa kepala, dia tanpa ada ini ya, tanpa busana gitu, ketemunya di hotel. Di mana? Itu di lemari Bang, pengawet. Saya lihat tuh, oh iya nggak ada kepalanya. Cuma badan aja, Iya. mutilasi ya. Iya, akhirnya saya ke depan gitu, jam 11:30 tuh teh. Sekali saya ke depan, Cing kopi 1. Dianterin kan tuh, kan ini kamar jenazah, ini jalan, teteh tahu lah. ini tempat kita ngopi nih, ya kan. Udah ngopi di situ, jam 12 datang seorang wanita teh. Jadi saya duduknya madep sini gitu kan. Dari sebelah sana datang wanita cantik teh. Datang krek kayak sepatunya kelihatan kasual, pakaiannya gitu duduk. Sendiri Bang? Iya. Boleh temenin? Oh boleh. Ngobrol kita teh. Terus mau minum nggak? Mau. Teh manis gulanya dikit. Oke. Pesen kan saya, Cing teh manis gulanya dikit. Nah itu ngasih teh manisnya itu penjual kopi itu ke saya teh, bukan ke wanita. Oke. Bingung kan saya, ini apa-apaan orang gitu, tapi ngambil pusing lah. Saya geser ke wanita itu, ngobrol lah saya. Ngobrol. Kenalan. Namanya? Atika. Oke. Setelah itu, dia dia ngobrol sama saya. Ngasih apa ya,
quotes kalau nggak salah. Oke. Iya, saya waktu itu lagi ada masalah keluarga ya. Dia bilang begini, abang kalau punya masalah, keluar dulu dari masalah, selesaikan masalah dari luar. Kalau abang menyelesaikan masalah, dan di dalam masalah abang kelibat masalah. Saya bilang bener juga ya. Dan Karena saat itu lagi buntu banget ya, pusing. wah lagi pusing teh. Antara saya harus memilih, saya terus meneruskan hobi saya, atau saya lebih mengejar dunia. Gitu. Oke. Dan dia bilang begitu kan, ya lagi goyang kan sama istri kan, ngobrol. Akhirnya dia pamit tuh jam 3:30 teh. Oh cukup lama ya? Lama ngobrol. Dia cium tangan biasa. Iya. Cium tangan, megang ya biasa. Nggak dingin nggak apa? Enggak. Kalau dingin atau lembek, baru saya curiga. Akhirnya hari kedua itu saya mandiin cuma 1 teh. Oke. Ya kan, udah ini duduk lagi istirahatnya, cing kopi 1, gitu. Udah gitu, saya ini orang kemana yang kemarin ya? Oh nyari iya gitu. Mungkin udah pulang. Asumsi saya bahwa wanita itu menunggu keluarga yang sakit. Saya nggak nanya tuh teh ngapain di sini gitu kan, nggak nanya. Asumsi saya ke situ. Akhirnya jam 12 lewat itu datang lagi teh. Apa kabar bang? Baik, duduk. Saya tawarin lagi cium tangan teh karena dia mudaan waktu itu umur 22 teh. Oke. Iya kan, saya sendiri umur 28 tahun 2008 kan. Udah cium tangan gitu, mau minum, mau. Cing. Teh manis tambah, atau gulanya dikit. Gitu. Udah dianterin lagi. Ke abang lagi? Ke saya lagi naruhnya teh. Saya bilang, ya mohon maaf saya agak kasih dalam hati gitu. Gimana sih ini orang nih? Gitu. Akhirnya saya taruh lagi, ngobrol lagi teh. Gitu. Saya bilang gini, pusing gue nih. Punya istri, harus begini-begini. Kalau misalkan ganti boleh nggak gitu kan? Dia bilang, oh jangan bang. Abang tahu nggak laki-laki hebat itu laki-laki yang kayak gimana? Kata dia. Laki-laki yang gimana teh? Yang saya bilang yang tanggung jawab lah sama keluarga. Dia bilang nggak teh. Laki-laki hebat itu bukan yang istrinya 2, 3, atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir. Gua kena tuh saya mental tuh. Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya dia buka masalah dia. Status dia ternyata janda teh. Anak 1. Terus. Dia bilang, saya juga lagi punya problem. Dia hamil sama pacarnya. Itu gelap. Gelap lah. Saya bilang, ya udah minta pertanggungjawaban. Saya bilang, lagi ngobrol gitu, itu ada ibu-ibu lewat teh. Dia teriak. Wah gitu kan, lari. Terus security ikut lari kan, takut ada apa-apa. Terus saya bilang, kenapa tuh? Gitu. Dan dia bilang, wanita itu, ya bang, ibu-ibu kenapa tuh? Coba tolongin gitu. Larilah saya. Nah pas kepegang sama security, terus ibu-ibu ngeliat saya kaget. Saya bilang, bu kenapa bu? Saya bukan setan bu. Bukan bapak katanya. Tapi wanita yang ngobrol sama bapak mukanya hancur. Kata ibu itu. Tapi saya karena mungkin teteh tahu, saya udah dimensi saya udah ke bawah setengahnya. Iya. Sukma saya udah ke bawah setengahnya. Sehingga omongan apapun. Udah nyaman. Pokoknya bullshit lah. Gitu omongan orang. Ini ngadu-ngada nih orang gue ngobrol sama cewek. Ya cantik gitu. Akhirnya balik lagi. Udah ngobrol lagi tuh teh. Terus saya bilang ya udahlah. Minta pertanggungjawaban. Kasih solusi. Iya, dia bilang nggak bisa bang, dia udah punya anak dan istri. Loh tadinya gimana ngakunya biasalah, buaya darat. Ya duda dan lain-lain. Saya bilang gelap. Iya, ya akhirnya sampai segitu itu jam 2:30 pamit lah. Saya yang pamit karena saya pulang kan udah capek. Saya dinas malam tuh 3 hari teh. Sehari sehari libur, baru besoknya masuk siang. Nah. Ini malam ketiga teh. Malam ketiga ini saya mandiin 1 lagi. Mandiin 1 lagi tuh. Setelah saya mandiin kan masih banyak waktu kosong kan. Saya mau istirahat jam 11. Itu saya sengaja tuh teh. Tahulah teteh ruangan di rumah sakit itu. Itu saya cariin semua itu nggak ada teh.
Nggak ada dia. Nggak ada dia. Saya berharap ketemu dia teh. Terus ada satpam berpapasan sama saya, ya saya udah sebut anak jin kan. Dia bilang, anak jin, nggak ngomong sendiri, nggak ketawa sendiri, nggak senyum sendiri. Apa-apaan sih? Saya nggak hirauin, apa-apaan sih? Saya bilang, es kamu pakai roti, kalau ngomong hati-hati kan. Akhirnya saya balik lagi tuh. Ternyata dia udah duduk di tempat dia. Oh, si Encing itu di Bukan, tempat iya yang tempat saya, iya gitu kan. Udah gitu, wah Bang, Tika udah sampai gitu. Udah ngobrol lagi. Akhirnya dia bilang, Bang, Tika malam ini malam terakhir. Tika pamit ya. Ada rasa kehilangan dikit tuh teh. Ya pergi nih dia. Iya gitu. Biasanya Karena gue cerita sama dia. Iya gitu karena kan. bukannya suka ya gitu. Udah kita kan. anggap adek, Iya. teman ngobrol. Nah setelah itu saya bilang, itu gimana kasus? Saya sempat minta Bang sejumlah uang, dia sebutin nominalnya 3 juta tuh teh untuk aborsi. Ya saya bilang, oh jangan, itu double kill. Saya bilang dosa mengandung dosa gitu. Saya bilang jangan. Nggak tahu dah Bang, bagaimana besok. Tika udah ngobrol-ngobrol, dia pamit, dia cium tangan, dia jalan tuh. Saya liatin itu sampai dia hilang teh. Jalannya biasa teh. Ya kayak orang dah. Iya. Tapi memang pada saya pulang ke rumah 3 hari itu berbeda teh. Bedanya? Lebih pendiam. Biasanya kan orangnya saya bercanda kan kayak tadi kan gerecek gitu. Itu sering ngerjain orang gitu. Ini diam sediam-diamnya teh. Ditegor apa dan aroma tubuh saya beda kata istri saya. Bau apa? Parfum katanya, tapi parfumnya bukan biasa yang saya pakai. Biasa kan ini nggak bawa nih, biasa pakai Bulgari Extreme kan. Ini beda karena istri saya tahu. Istri saya kan ya tetangga sama saya dari kecil, kenal gitu. Ya beda. Nah setelah itu saya libur tuh teh. Libur, pas libur besokannya masuk. Terus siang tuh saya masuk tuh. Udah gitu udah mandiin saya istirahat habis asar. Saya istirahat ketiduran di musola. Saya bilang sekalian lah nungguin haplusan kan pulangnya. Udah gitu saya ke kawan-kawan penjaga kamar jenazah, Bang. Udah tahu belum Bang? Apaan? Kepala yang dimutilasi itu ketemu Bang. Di mana? Di salah satu sungai itu teh di Jakarta Utara, dan TKP-nya juga hotelnya di Jakarta Utara ketika dia ditemukan iya. Nah, itu kan kerjaan wanita ya kan yang memandikan, tapi kalau yang nyambung tuh kadang saya gitu ya, tapi yang memandikan tuh wanita. Saya iseng kan mau lihat kepalanya gitu. Memang masih dikenal itu teh. Pas saya buka begitu itu lemes saya teh. Persendian nih kayak mati aja. Iya, terus jantung kayak cut gitu kan, nyender saya. Yang saya lihat mukanya itu yang ngobrol 3 malam sama saya teh. Atika. Dan ini nyambung lagi, itu kejadian tahun 2008 ya teh. Saya sampai dinetralisir di apa namanya? Mungkin kalau saya sudah kenal Teteh, saya minta tolong sama Teteh untuk netralisir kan. Pada waktu itu ada yang sempat rukiah saya. Memang kenapa sampai bisa, maksudnya kok abang bisa dinetralisir? Apa nggak bisa ngelupain dia atau ada gangguan atau didatengin atau gimana Bang? Pikiran nggak bisa lepas dari dia teh. Iya. Apalagi pas abis buka mukanya dia. Itu saya sebengong-bengongnya tuh saya. Kayak kena sawan jadinya. Orang bilang sawang bangke kali ya. Iya, gitu teh. Dan itu tahun 2008 ya. Nah, tahun 2025 tahun kemarin kalau nggak salah sebulan yang lalu. Enggak, tahun 2025. Dari 2008 ke 2025 itu berapa tahun tuh? Udah cukup lama banget. Ada salah satu podcast channel gitu. Saya sodorkan, saya punya pengalaman ini. Itu ditolak teh. Ih nggak serem katanya. Kayak cerita tadi gitu. Akhirnya ada salah satu channel yang berani ngangkat. Ya udah di gue. Lu cerita tuh. Udah saya cerita apa segala macam. Itu 2025. Dan saya pada waktu itu memakai nama samaran Nur dalam podcast tersebut. Sebab di depan saya ada yang namanya produsernya namanya Nurli, yang saya sebut Nur.
daripada saya meleset, Mendingan ini aja gitu. Saya Nur gitu kan. Dan ada komentar netizen bilang begini. Saya nggak tahu tuh ya, tahun 2016 saya nggak menangani jenazah itu. Tahun 2008 telah terjadi kasus mutilasi korban cinta terlarang. Namanya Atika Setiani. Tahun 2016, 8 tahun kemudian, terjadi lagi mutilasi korban cinta terlarang bernama Nur Setiani. Oke. Dan saya itu milih nama Nur random. Asli teh, merinding teh. Ya. Dan sebelum saya take video nih di itu, saya di studionya Jelajah Malam. Itu kita ngobrol, gue punya cerita begini loh gini. Tapi udah di tag ke salah satu channel. Dan itu ada kawan saya Bang Bogel ke depan. Pas itu balik lagi. Kenapa? Gue ngeliat cewek katanya lagi diri di pagar begini. Kasihlah unjuk foto. Ini bukan Bang. Iya itu. Kamu kasih unjuk Bang? Fotonya. Cantik teh orangnya. Tapi herannya saya, dia tuh tidak menunjukkan tidak dengan kayak serem apa enggak teh. Kayak dia masih hidup. Ke Abang? Ke saya dan ke teman saya. Orang lain. Iya. Cuma pucet aja atau enggak, biasa. Ya udah biasa ada. Biasa aja, iya. Dan setelah itu ya kan saya dipanggil lagi. Tag podcast menceritakan masalah ini nih. Dan itu saya diomelin teh. Kenapa bisa diomelin? Ya karena dia datang teh. Turun tangga, terus mengganggu editornya sampai nggak tayang teh. Jadi nggak tayang sama sekali. Iya, maka saya berani menceritakan di sini karena izin. Bukan, saya yakin Teteh punya kemampuan ketimbang host-host iya. Saya baru berani makanya gitu kan. Saya berani baru pure membuka begitu. Dan nah, ada lagi nih orang Citayam teh. Itu ada tuh videonya juga, nanti cuplikannya saya kasih ya. Boleh. Gitu. Nah, ngangkat mau behind the scene ini mau diangkat gitu. Tapi ketika kita lagi ngobrol gitu dia begini-begini terus tuh teh. Oke. Pas dia ngelihat begitu ada sosoknya. Oke. Itu di belakangnya dia. Si Atika lagi. Iya. Ada yang taat, ada yang enggak. Tuh kan lu mulai kan. Enggak, dingin Bang. Oh dingin. Biasanya dingin dulu baru merinding. Enggak ini. Dan makanya dari tahun 2008 kemarin kayak selalu bukan menghantui ya. Kayaknya ngikut banget deh. Tapi kan dia nggak ganggu kan? Enggak. Oke. Ya. Mau dengerin nggak saya mau ngomong? Mau banget. Di saat dia titik terakhir, kita nggak tahu kejadian di belakang sana ya Bang Chandra ya. Ini versiku dengan, saya udah bukan lagi dengerin Bang Chandra ngobrol. Saya udah nggak bisa fokus Bang Chandra ngomong. Tapi saya lebih fokus dia yang ngasih tahu saya. Kalau dia yang ngasih tahu saya, kayaknya saya lebih idem. Saya lebih percaya dengan omongan dia. Karena apa yang Bang Chandra sebelum ngomongin, dia udah ngomongin. Jadi kayak gitu. sinkron. Yeah. Di saat dia lagi bertemu di salah satu kamar, di situ dia babi buta, dia marah, dia duluan. Oh iya. Gue nggak suka, gue nggak terima kalau lu bilang nggak mau tanggung jawab atau lu lari. Kenapa baru disebutkan di sini disimpulin kalau lu laki orang. Yeah. Sedangkan dalam keadaan gue begini, belum bisa ngomong apapun, belum bisa cerita apapun ke orang lain dong, cuma bisa cerita sama laki-laki. Iya. Dia ngelempar uang, dia nggak terima. Si laki ini ngelemparin uang, udah lu gugurin, dia nggak terima. Pas di kamar itu? Dia nggak terima. Sampai kapanpun gue bakalan ya mempertahankan apa yang gue punya gitu. Nggak mau, udah ini jalan. Jadi kejadian ini pagi atau siangnya itu dia udah pergi ke tempat gugurin kandungan. Tapi dia takut, akhirnya dibelilah pakai duit 3 juta itu obat. Dan itu di posisi itu lagi habis aborsi, pakai obat itu di kamar itu. Terus di sini kenapa dia bilang bukan seneng, gue nyaman sama Abang. Satu-satunya orang yang tidak takut, satu-satunya orang yang menerima dengeran omongan gue, satu-satunya orang yang bermasalah sama kayak gue itu Abang doang. Karena Abang saat itu rumah tangganya lagi hancur. Dan hancurnya itu gini, istri Abang harus milih
Ini omongan istri abang. Iya. Lu milih gua sama anak-anak apa lu kerjaan tuh mayit? Bener. Uang lu gak ada. Bener. Gua sama anak-anak lu gimana nasibnya? Iya. Jangan ngurusin hobi lu aja. Kita berdua makannya enak. Ibaratnya kudu makan enak nih. Iya. Jangan dikasih makan begini aja. Persis. Abang kalau cerita masih ada bohongnya, masih ada inisialnya. Dia cerita nggak pakai inisial. Abang sebelum datang di rumah sakit ini, abang tuh bawa motor aja kayak melayang. Iya. Kayak gua mau kerja apa enggak, gua mau jalan apa enggak. Ya di sini gua harus nerima keadaan keluarga gua, ya rumah tangga gua hancur atau gua hobi gua dengan pekerjaan gue dengan kemampuan gue yang bisanya ini, emang gue sukanya ini gue harus milih yang mana. Nah, agak ke bawah ini nih tesnya nih. Gak apa-apa dong. Karena kan kalau yang lain hanya mendengarkan cerita abang. Kita sama-sama bukan lagi bercerita, kita mau cari solusinya. Abang juga minta tolong buat gimana dia bisa nggak disingkirin, bukannya disingkirin dia nggak akan pernah pergi. Kenapa saya bilang nggak akan pernah pergi, yang namanya jin? Jadi udah mati, mau kita usir kemana? Jadi gini teh. Tapi setidaknya langkahnya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa saya gitu pada waktu itu? Lagi mau ngomong. Di saat posisi abang galau, abang itu minum kopi karena abang bingung mau ngapain. Merenung bahasa abang. Udahlah, gue mau nenangin diri, gue mau ngopi. Daripada gue pusing. Dan saya lihat dia makan Indomie. Saya hari ketiga itu saya pesan Indomie. Cing, Tika, saya lapar nih. Mau Indomie gak? Mau. Tapi saya lihat habis teh. Mata abang. Abang boleh tanya tukang kopi, nggak habis. Enggak. Bener. Katanya, lu pas kejadian itu saya bilang, gila Cing, gue gini. Kan gue bilang, lu itu mesen teh manis, nggak diminum. Makan Indomie nggak dimakan. Dia itu bukan halusinasi bang. Jadi dia ilusi abang saat abang buka. Abang tuh dalam hati abang bilang apa? Ini cewek kenapa ya? Terus abang tutup lagi. Itu udah masuk tuh? Itu udah masuk ke abang. Abang buka jenazah tuh. Kan ngeliat tuh palanya gak ada tuh. Abang kan dalam hati ngomong. Ngapa nih ya kasusnya ya? Tutup, tahu aku pusing. Itulah dia ngasih tahu. Karena orang yang bisa menyelesaikan masalah hati dia tenang atau enggak, teman dia ceritanya cuma abang doang. Kan dia saat itu udah gak bisa ngomong lah, udah mati. Iya, dan udah blank juga. Nah, kejadian itu dia ribut besar. Akhirnya ini laki udah bunuh duluan bang, dicekek. Nah gimana ninggalin biar jejaknya dia lama diketahuin, itu ditebas. Gitu deh. Nah, itu makanya alhamdulillah. Dia ngomong di sini, kenapa gue milih Bang Chandra? Seandainya gue ketemu sama orang lain yang bisa ngelihat gue cuma disuruh singkirin, pergi. Tapi kalau Bang Chandra, karena abang nggak tahu apa-apa tentang dia, nggak tahu itu dia siapa. Dia dengan leluasa cerita. Logikanya kalau manusia, masa baru kenal sama abang langsung cerita bererot banget. Dia begini sampai inti lagi. Saya hamil begini. Karena kalau orang dia kayak saya, ya kenalan seminggu dulu lah seenggaknya. Baru cerita. Itu enggak. Dan abang setiap hari nyariin dia mulu. Iya, ada kepikiran gitu. Sampai hari terakhir itu memang saya sengaja nyari dia, muter. Dia cuma ngomong, gue gak akan gangguin bang. Gue nemenin, kayak lu dulu nemenin gue sampai pala gue diurusin. Sampai semua-muanya. Bahkan kenapa yang lain-lain nih, abang datang ke tempat lain, yang lain itu bisa gak mau nyakitin abang. Hantu lain lah, kita bilang makhluk lain, karena ada dia. Ya, makanya banyak subscriber gitu kan. Kok sampai selama itu apa gimana? Makanya baru ketemu. Makanya alhamdulillah saya diundang sama Teh Ria nih. Jadi sekaligus saya konsultasi juga sambil podcast kan gitu. Karena di mana-mana saya nggak menemukan jawaban Teh Ria. Karena nggak ada yang namanya sejatinya mereka itu hantu, iblis, jin kuat di deket kita kalau kitanya tidak menerima. Abang itu menerima. Hati kecil abang yang paling dalam. Abang nerima, cuma abang gak nyangka kenapa orang yang bikin gue nyaman saat gue lagi kepuru, orang yang udah gak ada. Coba lu hidupkan, lu jadi adik gue buat tempat ngobrol. Itulah kalau abang ikhlasin, ya dia gak akan ada lagi di samping abang. Sampai sekarang aja perasaan abang gini, antara gue mau ikhlas sama enggak, gue bingung. Gue mau bilang gue ikhlas lu pergi, ya gue bukan siapa-siapa. Lu
ya gue kudu ikhlas. Dan memang sudah terbiasa juga teh. Tapi beda hal dengan yang lain. Permasalahan dia ini bukannya kecelakaan. Kenapa kecelakaan bisa ada orang yang matinya penasaran? Iya, Dia iya. hanya menitipkan 1-2 pesan. Tapi kalau orang yang dibunuh, dia kenapa penasarannya lebih parah dibandingin orang yang kecelakaan, dibunuh, bunuh diri. Itu kan kebawa sama jin. Ada perjanjian di situ untuk balas dendam kadang. Jadi setengah tubuhnya dia itu udah dimasukin sama iblis. Iya, iya. Nah, kalau Atika lain, dia hanya ingin di terakhir dia hidup itu kan gak ada teman cerita. Nah, Akhirnya dia luapin semua ke abang. Udah. kok kena sampai saya bingung sampai sekarang lu Korinnya. Say thanks. Terima kasih. Terima kasih itu gak gampang. Saya nolongin, kalau itu saya mau nangis. Saya nolongin satu orang, akhirnya dia meninggal. Dan sampai sekarang setiap saya mau diserang, dia yang kasih tahu. Penjuru mana? Kita bahas mata angin. Iya, iya. Pasti dia ngasih tahu. Itulah terima kasihnya orang yang sudah gak ada. Dan kenapa setiap saya sebut dia datang teh? Kegelisahan abang nih, saya jawab. Abang sering mikir nggak? Kalau setiap abang lagi ada masalah tiba-tiba muncul aja di telinga abang atau di kuping kayak gue harus kesini, gue harus kesana, gue harus begini. Itu dia. Iya. Merinding. Dia nggak bisa kita pisahin atau kita bahasanya kita matikan ya orang dia udah mati. Iya, saya bilang sekalian minta tolong materia kan. Dan alhamdulillah bagi subscriber atau penonton ya sudah terjawab semua sama Teria. Saya sempat bingung tuh beberapa bulan ini semenjak saya menceritakan masalah Atikah tersebut gitu sampai dia di podcast datang apa segala macem kan. Karena nanti dia yang datang juga bukan Atika loh. Bukan dia. Dia ngomong, saya nggak pernah datang nakutin. Gitu ya. Saya akan nakutin orang yang memang niatnya jahat. Dan memang benar teh, dia itu menampakkan dirinya pada saya dan kawan saya itu dengan tidak menyeramkan. Iya. Mau tahu yang datang ke abang dengan klotak-klotek dan nampakin diri? Iya. Abang pernah megang juga laki-laki hancur? Pernah. Ya udah mereka itu kan. Itu inget tuh teh. Saya menangani jenazah yang di Afifi terbalik di jalan tol Jagorawi. Nah, itu seru juga tuh. Jadi datang, saya cerita dikit boleh ya teh? Boleh. Ya, pas datang itu bukan pasien, jenazah pertama itu pendarahannya nggak berhenti teh, ya kan? Ditaruh di kruk yang begini nih, yang itu kan, jadi darahnya agak ngembang kan. Saya bilang begini, pas didorongan gitu sama kawan saya di kamar jenazah, salah satu kamar jenazah waktu itu larinya ke Grogol teh, gitu. Saya bilang jangan diangkat, tapi diseret saya bilang. Jadi posisinya ini kan di sini, ini bak mandi saya maunya diseret begini, jangan diangkat. Ternyata diangkat jadi darahnya pada turun kan, nggak balance kan gitu. Darahnya itu jadi kayak lantai itu darah semua sampai sebelum saya memandikan itu saya pel dulu darahnya tuh. Nah di situ ada 3 ya yang saya tangani sampai bersih dan memang kalau kecelakaan itu kan bukan di situ tempatnya tadinya, harusnya di rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar juga yang tempat kerja saya. Dan itu jadi perdebatan antara supir ambulan yang bawa. Dan tahu teh, yang supir ambulan yang bawa dia, seminggu kemudian dia kecelakaan dan meninggal. Ini dia ngomong, itu bukan dia yang datang kelotak turun dari tangga. Yang abang sebut namanya, itu kan udah mati juga kata dia. Iya. Jadi bukan dia. Bukan dia. Jadi di sini meluruskan bang. Kan dia jadi difitnah sama netizen atau yang lain. Ya, dia datang, dia nakutin nih, bukan dia. Dia nggak pernah nakutin. Dia datang, dia bukannya setan untuk memanipulatif teman-teman kalian atau teman-teman abang atau orang lain yang dekat sama abang untuk ngebenci dia. Bukan. Dia ngeganggu ya pada tersangka. Tapi ke abang gak pernah dia. Karena saat itu abang syuting bawa nama siapa? Nama Nur. Udah meninggal belum? Udah juga dia. Hancur lagi, lebih hancur lagi potongannya. Iya. Ya kan saya bilang. Gue gak demen banget tau kalau ngeliatin orang kayak gini. Mayatnya 2 kali nih datang semuanya nih.
bau anyir, nyir. Iya, saya bilang saya memilih nama Nur itu random karena di depan ada namanya Nurli. Ya speechless lah. Iya. Langsung keluar bahasanya. Iya. Setelah ada komentar netizen segini-gini dan terakhir yang namanya nama belakangnya sama depannya berbeda. Yang pertama Atika Setiani, yang kedua namanya Nur Setiani. Sempat kaget juga tuh teh, sempat kok bisa begini gitu. Dan memang saya udah lama mau ngorek kayak gini, bertemu orang yang tepat ya. Ya yang saya incar-incar ini Teh Ria di sini nih. Alhamdulillah kan baru sekarang, udah lama teh saya. Udah berapa bulan kan. Kirimin aja Fatihah. Insya Allah. Itu cuma sambung buat kekuatan abang. Biar setiap menceritakan dia itu jadi cerita cinta. Cinta itu bukan hanya cinta, gue cinta sama lu mau jadi pacar lu, gue cinta sama lu, enggak. Antara kita abang ade aja ada sayang ada cinta. Iya. Cinta itu tumbuhnya susah, beda sama sayang. Sayang kita ketemu teman aja langsung, gue sayang sama teman gue. Tapi cinta itu susah. Kenapa Atika saya bilang coba kita penuh dengan cinta sama Atika. Atika kurang cinta. Kenapa dia ngasih tahu sama abang dia akan bangga kalau ngeliat laki-laki bukan 1, 2, 3, 4 istri, tapi 1 sampai mati. Iya, Kenapa? Dia sampai mati tidak disayang, tidak dicintai. Dengan yang pertama atau yang kejadian itu? Iya, dan dia tahu anaknya dia baik-baik aja, dirawat sama keluarganya, tapi kan ada rasa ketidakadilan karena namanya ibunya udah meninggal kan. Dia cuma pengen ada nantinya suatu saat nanti anaknya besar tahu kalau ibunya memperjuangkan anaknya itu terlalu dalam sampai nggak ada aja, bukannya mempermalukan karena ibunya nggak pernah tahu kalau laki-laki ini brengsek. Cuma itu sebenarnya mau disampaikan ke abang setiap cerita biar apa? Biar image-nya dia saat hidup bukannya aib yang dibuka. Maksud dan tujuannya dia ngikutin abang itu suatu saat nanti ada clue dari orang yang dengar kayak misalnya ada yang jalan gini. Ngasih tahu bang, dia marah tuh bukan itu yang dia mau. Bang, dia kasih pesen nih kayak ini nih. Dia kasih pesen, tolong jagain nama baiknya dia. Tolong kasih tahu ke banyak perempuan. Tolong kasih tahu ke banyak ibu-ibu atau para istri khususnya perempuan kan, buat nggak tergoda sama laki-laki. Tolong abang jangan jadi laki-laki yang saya temuin terakhir kali. Itu pesan moralnya. Iya ya, Hanya nggak kepikir saya teh. Bener. Hanya itu pesan moral yang dia kasih dan yang kita dapetin, yang aku tangkap dari dia. Iya. Gue tuh nggak mau Bang Chandra itu sekedar mandiin jenazah pulang udah selesai atau ngurusin jenazah pulang selesai. Lu colek lah bini lo, ajak ngobrol, cintain anak istri lo. Jangan kayak gue yang belum dapetin itu sampai gue nggak ada umur. Itu aja. Gitu pesannya. Terus kalaupun tahu suatu saat nanti tahu di mana anaknya dia, walaupun udah puluhan tahun, udah belasan tahun, kan pasti kita nggak tahu keajaiban Tuhan. Suatu saat tahu kalau itu anaknya Atika, tolong kasih tahu mamahnya pengen bahagia, mamanya udah bahagia saat anaknya bahagia. Insya Allah. Udah itu Insya doang. Allah. Ya gitu teh. Kalau ditanya ada nggak yang membekas? Ya saya selalu cerita itu. Gitu. Saya bilang nggak banyak, selama 29 tahun saya memandikan hal mistis nggak banyak. Tuh ada kan yang bilang, wah ini ceritanya pasti banyak nih, pemandi jenazah yang nggak banyak teh, dikit. Ya gangguan jin kayak biasa-biasa kecil-kecil mah gak biasa. Tapi yang teteh bilang yang membekas ya itu teh. Dan alhamdulillah saya ketemu jawabannya sama Teh Ria. Di mana-mana Sambung saya. doa kita. Iya. Benar nggak? Amin. Abang nggak dengar. Kalau saya dengar ya saya kasih tahu penyampaiannya. Walaupun penyampaiannya terbata-bata dan nangis, dia nggak mau dipisahin sama abang. Sedari tadi mohon. Dia tahu kalau saya akan memisahkan kamu. Tapi saya bilang kita memang pisah alam. Tapi tabur cinta dan kasih sayang tidak boleh mengganggu. Jadi solusi untuk sayanya gimana nih Teh? Setiap megang jenazah manapun. Mau itu laki-laki, mau ngebantuin yang perempuan dalam hal luka jahitan. Atau ya setidaknya mayit jenazah manapun, jangan nyambat di hati. Iya. Karena kamu dari awal bang kebiasaan nyambat. Walaupun gak ngomong sama orang lain, abang nyambat. Nih kenapa lagi lu mati? Terus apa enggak nih?
kesian banget dia atau apa. Iya, kasihan banget iya, nih gitu. Jangan nyambat. Iya, ya. maksudnya terbawa perasaan sih, ih kasihan banget ya Iya. begini gitu. Karena nggak semua mayit itu mayit. Paham. Nggak semua mayit itu mayit. Dan memang udah nggak bisa ditoleransi lagi sama kehidupan abang di luar logika orang. Yang namanya profesi yang kita udah jalanin, yaitu Tuhan udah takdirin itu. Kenapa saya bilang titisan? Yang namanya titisan kan emang udah dari Tuhan turun ke kita, titisan. Bukan pilihan. Ini bukan pilihan abang. Iya benar. Kalau pilihan abang bisa milih mau nolak atau enggak. Iya. Tapi dari hati abang, dari abang tahu dunia nyari duit gimana, abang lebih tertariknya di situ dan pakai hatinya di situ. Itu nggak bisa dipungkiri, udah jalur garisnya begitu deh. Abang mau pergi kemana, kerja kemana, jalurnya pasti ke mayit lagi. Udah nggak bisa. Jalurnya ke mayit lagi. Makanya Atika bilang, nggak apa-apa, kerja asal dikit yang penting halal. Tapi nyampe rumah, jangan nyamain istri kayak mayit. Yang nggak perlu ditanya, nggak perlu diajak ngobrol, Iya. tapi kita urusin. Enggak. Ya memang gini, kalau saya kerja ya Teh ya, kebiasaan saya masuk pagi nih, udah gitu kan waktunya pulang jam 5, jam Iya. 6 gitu. Ada temen ngobrol sampai jam 12, sampai ini baru pulang malam. Jadi ketemu Waktunya dikit. dikit gitu. Itu ya saya rasakan begitu Teh. Dan kayaknya lebih happy di luar, maksudnya Iya, di tempat mayit. Iya, apalagi ngobrol sama bukan di temen rumah. apa gitu. Terus takut ada, wah anak-anak kerepotan nih nanti ada mayit datang banyak kan rumah sakit tersebut kan, apa namanya, datang lagi kan, terus karena pusatnya kan, takutnya begitu. Jadi ya karena hobi aja sih Teh. Yang Iya. nolongin kamu sakit. Iya. Yang nolongin abang saat abang sendiri bukan mayit. Istri yang makan. Iya sih benar. Gitu. Jadi saya bukan minta dikurangin. Semuanya yang abang tolongin itu mereka nolongin abang juga. Kenapa? Banyak yang dimandiin, banyak yang abang tolong kayak dia hancur, darahnya kayak tadi yang di EPV, itu kan minta tolong sama abang. Ngegangguin yang lain. Tapi sama abang enggak. Enggak. Kenapa? Dia nggak benar, nggak tulus ngurusinnya, abang tulus. Yang lain nggak tulus nih, nggak tulus apa? Gue jijik, gue geli, gue ngeri dan lain-lain. Kita sebut itu. Kenapa kok kejadian teman yang supir ambulan itu meninggal kecelakaan? Allahu alam bisawaf, itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak tahu. Tapi kebanyakan mayit-mayit ini terima kasih buat yang ngurusin. Amin. Terima kasih, ibaratnya mau ngurusin saya jadi sempurna buat ngadep ke Allah. Nah, abang nyempurnain hidup abang bukan lagi dengan mencari siapa Atika dan kayak gimana maunya Atika. Tapi abang ngaca dengan diri abang sendiri. Ketenangan itu bukan di Atika. Abang tinggalin sedikit waktunya abang di luar. Jadi yang tadinya full, kurangin sedikit. Balik ke rumah, urusin yang di rumah. Hanya itu. Bener sih, intinya. mereka kurang waktu. Dah, cuma itu doang. Enggak banyak. Saya nggak ngecilin abang orang hebat. Karena nggak banyak orang yang mau berkecimpung di dunia seperti ini, dan orang banyak yang nggak ngerti, ya cuma mikirin alah kerja itu ya dapat gaji berapa sih, ngeri juga gue megang mayit, megang darah, bla. Banyak orang di luar sana yang hanya memandang abang kecil, tapi luar biasa pahalanya bang. Kenapa saya bangga banget sama kakek saya, almarhum kakek saya itu, kenapa sampai sekarang kuburannya paling aneh. Kalau saya bilang aneh, yang lain kering, dia mah kagak. Cakep aja, boleh tanya Ririn, kebetulan kan keponakan saya. Kuburan yang lain tuh udah ambrol ini segala macam. Kita kan tiap tahun benerin gitu kan. Bapak kakek saya enggak. Udah begitu-begitu aja. Begitu aja. Orang mah pada kering, dia enggak. Ceritanya punya usut menurut keluarga besar saya dari zaman dulu sampai saya besar 2008 itu saya SMP. Jadi udah kenal banget kakek saya. Kakek saya juga meninggalnya karena non medis, karena disantet. Ya sebelum dia meninggal dia pernah bilang, hukum di dunia ini nyata. Kalau bapak nggak mau minta apa-apa, siapa yang bapak nampanin, dia bakal nolongin nantinya, bapak bakalan bahagia. Gua nggak pernah ngerti nampanin itu apa. Ternyata kakekku itu punya kebiasaan itu kalau ngubur dia yang nadahin gini. Oh iya, nampanin. Yang di bawah. Iya, dan dia orang lain gak ada yang berani megang itu mayat karena hancur. Hancur. Ya udah ya hancur lah tuh. Dia yang berani, sini tibang mayat aja pada pusing, ntar juga mati. Ya jadi Gitu. iya bener Teh. Saya aja
balik lagi tadi yang masukan dari Teteh. Semenjak itu ya, berada di tempat angker manapun, melihat apapun nggak pernah takut. Gitu. Entah tuh mungkin seperti yang Teteh baru nyambung saya. Itu wah saya timpuk, saya siram. Karena ada bunyi, udah timpuk, ada bisikan gitu. Udah saya timpuk, udah siram, bacain Fatihah, siram, saya siram. Dan itu bukan cuma Atika, dari abang megang. Ibaratnya sudah banyak yang dampingin abang. Bahasanya gini, kita datang ke tempat angker, paling penghuni gede-gedenya kita hitung itu 4 orang. Lalu dari 2000 sekian, megang mait berapa mait itu yang ngikutin ruhnya. Ibaratnya korinnya dia yang ngikutin abang. Udah banyak banget. Lu main catur mah udah skakster. Coba dibilang kayak abang nggak takut, saya nggak heran. Apakah itu menjadikan suatu bentuk kekebalan tubuh saya kepada mereka tuh Teh? Bukan kekebalan tubuh, tapi kalau yang namanya magnet itu plus dan minus jadi gabung jadi satu kan Nah, kalau ini plus sama plus. Oh minus jadi sama minus, apa terus. Kutub utara mau utara gitu kan? Gitu. Jadi nggak bisa mereka terus bertolak begini. Ya sering tuh Teddy. Saya kan kalau misalkan bongkar jenazah atau memandikan jenazah dikuburkan ke luar kota, saya harus ikut kan karena di sana minta dibuka lagi seringnya supaya keluarga itu bisa ngelihat. Akhirnya dibuka gitu di ini. Nah, di situ saya ikut ke pemakaman itu sering terjadi ya penampakan gitu, tapi untungnya hati saya nggak merinding, nggak cut gitu kan, nggak kecil gitu. Tapi ada Teh kejadian ya, pas ini di kampung ibu saya Pandeglang Teh. Saya mandiin, kebetulan orang mana? Pandeglang. Pandeglangnya di mana? Di sini. Wah tetangga kampung ternyata Teh, gitu. Nah pas saya mandiin sampai sana, itu mayatnya gemeter Teh. Agak gemeter. Terus saya bilang, ada bisikan saya, jangan dipegang. Terus saya bilang kenapa gitu. Akhirnya orang situ manggil tetua situ lah. Nah udah manggil tetua situ, dia datang, saya suruh buka jenazah. Oh dibuka? Buka. Terus dapat bisikan lagi, gak apa-apa. Tapi jangan dipegang, jangan ditangani gitu kan. Udah saya buka, ternyata ini jenazah, ini dia begini nih Teh tangannya. Dan itu lama-lama kayak muncul dalam kulit batu itu keluar pluk. Isian badan. Itu katanya sih disantet Teh. Iya isian di badannya dia keluar. Dan buhul itu. Pelet juga buhul di badan. Makanya pelet itu sebelum kita mati harus susuk. Susuk itu kalau misalnya orang mati harus dikeluarin sebelum mati. Ya itu nanti buhulnya begitu. Dia pertama getar kan gitu. Saya sempat kaget juga kan. Bisa berbalik itu ke abang. Ya dia bilang jangan dipegang. Jadi itu ya bisikan wanita ya mungkin seperti Teteh katakan tadi. Wah baru terjawab semua nih Teh saya nih Teh. Dengan video banyak bilang melarang abang untuk bercerita horor, bercerita serem karena mereka ibaratnya editor dan lain-lainnya ditakutin karena bukan niatnya mereka yang abang ceritain ini untuk menakut-nakuti, tapi boleh menayangkan atau boleh abang menceritakan soal dia, tapi harus tahu ceritanya kayak gimana. Takutnya gini, asumsi yang ada. Penonton kan nonton, nih kita berdua. Penonton kan nonton nih. Sahabat misis pada nonton. Kepala 1, kepala 2, kepala 3 tuh beda. Beda memang. Yang satu bilang alah ceritanya dia bokis, bohong banget. Udah nggak logis. Iya, nggak perlu ditonton. Yang satu ya ampun nih ceritanya banyak berkahnya. Kalau yang satu saya cuma penonton aja, cuma mau sekali komen nyapa Teh Ria. Berarti kan dia nggak begitu. Yang ini nggak begitu nyakitin. Yang ini ada yang nyakitin. Nah si Atika itu nggak mau, dia jadi asumsi publik lagi, udah meninggal dalam keadaan tidak baik, sebelum meninggal dia juga perlakuannya tidak baik, lagi mengalami masalah aib yang benar-benar besar, dia nggak mau kematiannya dia juga menjadi aib. Aibnya apa? Orang lain gini, oh yang dimutilasi itu karena kasih gelapnya, kan jadi perbincangan. Nah di sini kan saya luruskan, Atika ini nggak salah, dia itu korban. Kenapa korban? Dia butuh banget kasih sayang, tapi dia tidak memvalidasi lagi siapa yang dia kenal, tidak mencari tahu lagi laki-laki yang tidur bareng sama dia yang jadi pasangannya.
saat ketemu sama abang rasa nyaman itu untuk bercerita untuk yang terakhir. Dan kenapa dia ngikutin mulu abang? Terima kasih. Ucapan terima kasih yang paling pertama, yang mau nantinya gue jagain lu, nemenin lu, pokoknya gue terima kasih. Dan kenapa ada orang yang bilang itu Atika datang bukan gue doang. Saat abang cerita itu menyebutkan nama lain, yang datang itu nama lain itu. Oh gitu ya teh? Nah, dan kalau abang bilang lagi, dia maunya apa lagi teh? Selain dia mau berterima kasih, dia mau kasih contoh dari quotes-nya dia. Sayangilah istri dan keluarga. Karena laki-laki yang terbaik itu bukan punya 1, 2, 3, 4, tapi satu untuk selamanya. Benar. Cintai kerjaan kamu, tapi kamu lebih cintai dulu keluarga. Berarti keluar dulu dari masalah. Iya. Jadi masalahnya mandiin mayat pada waktu itu kan? Gitu. Keluar dulu dari masalah. Baru kita masuk lagi ke masalah yang lain. Wah, plong saya ini teh. Dan yang kedua, saya cuma berharap siapapun yang nonton ini mengadakan tangan, saling mendoakan, doain buat siapapun almarhum yang pernah dipegang abang, kita kirimin Fatihah. Terus buat yang ngalamin sama kayak abang kan profesi di luar sana banyak. Iya. Saat mengalami profesi kayak abang, mengalami kejadian-kejadian yang janggal, jangan semuanya dikaitkan dengan gue mau pisah sama dia, gue mau ditinggal, gue mau dilepasin. Kita cari tahu dulu. Dia nggak mau lepas dari kita kenapa? Karena ada sebab dan akibat kan. Nah itu. Karena satu kenal juga enggak, bener nggak? Iya. Abang bukan pelaku. Bukan. Nah kenapa dia nggak bisa ngomong langsung sama abang? Kalau dia minta tolong, lah kan palanya nggak ada bang. Iya ya. Iya, palanya nggak ada ya. Saat ngomong lihat deh, cuma yang diomongin inti masalah aja, bukan basa-basi. Nggak ada. Daging semua isinya. Oke. Karena saya bukan gini, kalau menurut dia gini, saya bukan yang nggak punya kepala, tapi saya nggak ada tempat media untuk berbicara. Tapi kenapa isinya semua permasalahannya dia? Walaupun nggak ada kepala, tapi seenggaknya apa yang ada di pikiran saya luapin ke abang biar abang bantuin mikir. Tapi kan nggak itu yang dia mau. Yang dia kasih tahu ke abang, itulah masalah paling beratnya dia. Cuma abang doang udah titiknya yang tahu. Emang ada polisi dan lain-lain tahu kalau dia dikasih duit 3 juta dan lain-lainnya kan gak ada yang tahu. Lah abang kalau cerita juga bakal jadi kesaksian bohong. Iya. Lah kan abang gak kenal, malah abang yang dicurigain, bener gak? Bener. Udah puas? Plong. Ya, jadi saya podcast di sini sekalian teh. Ya kan, wah saya ngincer-ngincer nih diundang Mbak Teh Ria, udah saya bongkar semuanya. Karena gini, abang ngubungin ke sini itu lewat DM dan kebetulan saat itu saya yang lagi buka DM. Saya ngubungin admin karena saya pengen banget ngundang profesi. Orang yang langsung berkecimpung langsung. Itu saya kepengen banget karena satu, abang sama saya nggak ada bedanya. Bedanya setiap pasien saya nanya kenapa Teh Ria jarang buka praktek, kenapa Teh Ria susah banget dihubungin, saat itu saya lagi menyempatkan diri untuk saya jadi istri dan ibu untuk anak-anak saya. Jadi kalau orang nanya ya lama banget Teh, mohon maaf. Saya itu perempuan. Anak saya masih kecil 4 tahun. 4 tahun Kadang dalam waktu sebulan itu 1 minggu saya nggak buka dan saya tidak mau ngurusin banyak orang saat seminggu. Kenapa? Waktu seminggu saya itu untuk anak dan suami saya. Kalau saya gila dengan yang lain, gila itu bahasanya 24 jam saya 1 sampai jam 12 sampai jam 12. Senin sampai ke Senin lagi saya hanya untuk pasien. Nggak kalah dosanya saya nggak ngurusin anak sama suami. Apa bedanya? Itu kena juga, saya ngurusin mayat terus. Bener nggak? Bener. Kan saya bilang saya sama abang nggak ada bedanya. Iya, Cuma bedanya sekarang saya bukan bodoh amat sama orang yang datang ke saya minta tolong. Kalau waktunya saya lagi di rumah, saya nggak mau diganggu. Kalau waktunya saya lagi ngurusin anak saya sekolah, anak saya lagi kursus, anak saya lagi cerita, anak saya lagi sakit, suami saya minta, saya fokus ngabdi sama suami karena surga saya selain di telapak kaki orang tua saya ada di suami saya. Benar. Kalau suami saya tidak mengizinkan, saya nggak dapat ridho. Jadi begitu juga abang. Pesan dari dia, jangan sampai apa yang dirasain Atika, istri abang juga ngerasain namanya dicampakan. Hanya itu. Plong. Bagian yang lain-lain hanya sebagian kisah misteri seorang pemandi jenazah dan pengurus forensik mayit. Cuma ini doang yang permasalahan berat yang gak ketemu teka-tekinya. Iya, dari tahun 2008 teh sampai tahun 2025, alhamdulillah ya terbuka di sini teh semua. Ya terima kasih ya Teh. Saya yang terima kasih lah, mau berbagi itu.
Dan kepikiran aja sama saya. Iya, sebab di mana-mana, ayo dong gitu, diulang lagi cerita ini gitu, diulang lagi. Banyak yang minta gitu. Tapi saya bilang, enggak paling saya spill dikit-dikit gitu. Makanya saya buka pure di sini gitu, permasalahan saya dari dulu sampai sekarang sama almarhum sama Jin Korinnya almarhum begini baru di Teteh. Di tempat lain enggak. Sebab mereka tidak punya penjelasan. Kalau Teteh kan pure langsung plong saya. Dan luar biasa, terima kasih. Ya, saya juga plong karena dari tadi masalahnya tentang apa ya? Kalau saya bilang ya orang yang meninggal mulu, kecelakaan ini ya hari ini pas narasumbernya kayak gitu. Cuma kalau abang satu-satu kan pasti datang. Datang. Ibaratnya abang lagi podcast, ada yang datang, ada aja yang datang. Ada aja. Kalau hari ini yang datang cuma menjelaskan dan bantu menceritakan. Kayak contoh sebelumnya ada narasumber, ya saya kasih tahu, lu harus temuin ini. Nah kayak abang harus gini-gini karena yang datang ke sini itu jarang ada yang mau pure bener-bener cerita. Kebanyakan itu embel-embel yang mau jadi narasumber, padahal memecahkan masalahnya maunya bareng sama aku gitu. Ya justru kalau saya sekalian nih. Kebanyakan kan ada embel-embelnya nih. Jadi gini nih, oh ya udah oke. Lucu nih Teh. Gitu. Dulu saya kan penakut tuh Teh. Iya. 15 tahun itu penakut. Pas saya pertama kali megang mayat itu. ABG tuh. ABG. Terus 16 tahun saya megang sendiri tuh. Pada waktu itu kata guru saya pegang sendiri, jangan ngikut gua aja. Dia kebetulan lagi ada urusan gitu. Terus orang-orang ngeliatin tuh, ini bocah bisa nggak nih kan, masih bocah. Ternyata alhamdulillah saya di situ rapi. Kebiasaan saya abis sisa tuh main, ngobrol sampai jam 11, jam 12. Saya pikir nggak ada apa-apa kon. Habis mandi jenazah ya aman aja kan gitu kan. Udah saya pulang tuh Teh. Kebetulan rumah saya, sebelum rumah saya tuh ada musola ya. Langgar. Iya, disebutnya langgar. Itu di atas saya ngelihat jin, makhluk gede, wanita, itu lari Teh. Itu ya sempat semaput gimana sih Teh? Iya. Bukain, itu penakut dulu saya. Gitu. Dan terkikis-kikisnya kemari ya pas kasus ini Teh. Dimanapun saya nggak takut. Ya. Karena hatinya udah ibaratnya gini, badannya itu udah ada satu barikadenya sendiri. Satu frame gitu. Beda. Kayak contohnya saya disuruh masuk, kayak sering banyak cerita. Saya cerita malah tadi, saya suruh masuk rumah hantu. Yang lain pada heboh, saya diem aja. Nggak ada, flat aja gue. Karena bagi saya ini nggak serem ya, orang di manusia. Ada dongkol lu teriak-teriak mulu tuh setan nakutin, malah maunya saya tonjok. Sampai saya gitu. Sama kita anggapnya kayak gitu saat kita kerja di lapangan, di tempat angker. Karena bagi saya jarak dia sama saya itu nggak ada. Makhluk halus sama saya nggak. Saya menganggap diri saya yang paling besar dan paling tinggi. Iya, khalifah pemimpin kita. Ya Nggak, makanya saya timpuk aja tuh Teh. Bener. Jadi kalau orang di luar sana, gue takut mau kencing apa mau ke tempat itu angker, nanti bisa dimatiin. Hantu, jin dan lain-lain itu nggak bisa mati. Ya, kadang gini Teh, netizen juga ada yang bilang, wah ceritanya nggak masuk logika. Saya bilang, yang namanya hal gaib nggak masuk logika Teh. Iya. Kayak saya ngomong jin gitu nggak bisa yang namanya kayak kita terus bikin mati. Iya. Kenapa Teh di saat orang kena santet itu bisa mati? Di saat kita ngerasa kita dicekek padahal tangan kita yang nyekek sendiri. Kita dibikin halusinasi dan ilusi. Iya, saya pernah berbicara di salah satu podcast bahwa santet itu adalah kerjaan jin. Dan itu kita sepakat ya Teh. Memang jin yang nguasain diri kita. Kenapa orang-orang sakit ilmu hitam itu kayak kena santet, perlu guna-guna yang dibenerin mindsetnya dulu, otaknya dulu. Bukan sakitnya ntar ujung-ujungnya medis. Kenapa? Karena bener Teh, saya berpendapat gitu, ketika orang kena santet harus ada 2 metode pengobatan. Satu, non medis dan medisnya harus. Ketika non medisnya aja medisnya enggak, hancur juga Teh. Betul. Iya. Betul, itu sangat betul. Karena saya selalu nyaranin ke semua orang yang datang ke tempat saya, awalnya saya tanya harus udah ke medis, karena biar semuanya aman. Kalau sudah medical check up ada hasilnya, memang tidak ada apa-apa tapi dia ngerasa sakit, mindsetnya kita bantu. Dengan cara apa? Biarlah itu saya yang tahu. Dengan mau saya hipnoterapi dengan cerita, dengan mandi-mandi rempah-rempah. Beberapa
tawasul atau zikir yang saya berikan, malam saya lakukan zikir, pasiennya juga ngelakuin, itu akan saya terus, treatment itu akan lanjut karena pertemuan saya dengan orang yang datang ke tempat saya itu bukan sekali, tapi 2-3 kali, bahkan ada yang 4-5 kali. Karena itu berterus-terusan, saya tahu mindsetmu rusak, saya harus benerin itu. Kalau dia udah bener, dia udah yakin kalau dia sembuh, langsung kita larikan ke medis. Kalau dua-duanya sembuh baru. Nyambat aja udah. Berarti yang saya tanggap gitu, meluruskan mindset itu sangat susah teh. Banget. Makanya banyak orang kalau emang kerjaannya saya gampang, kerjaannya saya itu mudah, saya cuma bilang karena kamu melihat bukan menjalani. Nah, terjadi juga mindset saya nih masalah si ini nih. Betul. Iya. Berapa tahun ya kan? 2000 berapa tahun ya? Nah makanya kan. 17 tahun teh. Itu. Sekarang udah plong. Semoga kedepannya abang jauh lebih baik lagi. Amin. Lebih khusyuk lagi dalam menjalankan ibadah. Ibadah itu kerja. Ibadah kita ke Allah. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannasnya ke keluarga, ke saudara, ke teman, dan ke kerjaan. Apalagi kita mengurus mayit dari hati, benar-benar dari hati. Semuanya harus tulus. Jadi segala sesuatu yang abang nanti jalanin harus lebih tulus lagi. Mau ke keluarga atau ke kerjaan lebih tulus lagi. Biar berkahnya dunia akhirat. Amin. Jadi sama istri ketemunya bukan cuma di dunia aja, til jannah. Apa yang dikasih tahu Tika itu cuma satu doang. Jangan biarkan istrimu kesepian, temani dia. Karena tuanya abang, sakitnya abang, sampai matinya abang bukan mayit yang ngurusin, bukan kerjaan abang. Tapi akan abang, ya keluarga abang, istri abang. Nanti abang akan dimandikan juga, akan dikafani sama orang lain, bukan dirinya. Ya alhamdulillah teh, podcast di mana-mana mungkin melihat anak jin cerita gitu, terus hanya netizen host juga hanya mengkonsumsi cerita saja. Dan ini unik nih podcast ini. Jadi anak jin anak jin curhat sama mak jin. Iya bener. Iya kan? Iya. Gue bilang tadinya saya nggak mau cerita masalah itu, tapi ketika Teteh membawa saya untuk bercerita masalah itu, ya saya ceritalah. Oh mungkin netizen bodo amat mereka kok cerita itu kan udah pernah, bodo amat. Saya mau solusi dari Teteh gitu. Jadi saya mau solusi dari emaknya jin gitu. Nah jadi ya, guys. aja ini kamera nggak ada. Iya. Abang enak dulu ngobrol karena yang ditanggap sama netizen itu kan suara kita, cara ngomong kita. Tapi orang yang mengerti tentang perbincangan kita akan masukin semuanya ke ranah positif. Iya, jadi kalau sekarang sudah selesai clear kita podcastnya. Sebelumnya aku minta maaf juga kalau ada salah kata. Wah, saya yang terima kasih banyak. Terima kasih banget. Waduh, saya terima sudah kasih mampir banyak. ke sini, sudah nunggu lama karena tadi hujan. Nanti kita lanjutin ceritanya di balik kamera ini. Siap. Buat sahabat misi semuanya, apapun yang ada di dalam video ini, ucapanku, ceritaku dengan narasumber, ambil sisi positifnya. Yang negatif dibuang-buangin aja karena manusia tempatnya salah, hilaf, dan tempatnya bener-bener udah nggak baik deh. Pokoknya jangan ngikutin yang buruk-buruk. Yang bagus-bagusnya ambil aja. Kalau punya pengalaman seperti Bang Chandra, terus mau ceritanya disampaikan ke aku, boleh hubungi Uci, ini nomor teleponnya. Dan untuk kalian yang mau konsultasi, mau penanganan non medis, ngerasa ada yang ganjal di badan, terus ya pokoknya apapun itu yang berbau-bau hal non medis, boleh hubungi adminku, ada di sini Ririn. Ya satu lagi admin Sasi. Dan terima kasih yang selalu support channel Ria Puspita Official. Dibantu doanya biar semakin berkembang lagi. Amin. Semakin banyak manfaatnya buat banyak orang. Tidak lupa sama ibadahnya. Aku juga ya minta maaf kalau misalnya Teh nggak upload nih hari ini. Iya, berarti saya lagi kagak ada narasumber gitu ya. Terima kasih, sambung doa ya sekali lagi buat Bang Chandra dan Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.